Claire menghabiskan 2 tahun penuh mengajari pacarnya satu hal sederhana, belajar bilang tidak. Dan hasilnya justru berbalik ke dirinya sendiri. Selama sekitar 2 tahun, Claire secara konsisten mengingatkan pacarnya bahwa dia terlalu sering bilang iya untuk segala hal. Bukan sekali 2 kali, tapi hampir setiap bulan. Kalimat-kalimatnya selalu sama, kamu boleh punya preferensi sendiri, berhenti setuju sama hal yang sebetulnya tidak kamu mau, dan bilang tidak itu tidak ada biayanya. Claire bahkan membingkainya sebagai bentuk pertumbuhan pribadi, sesuatu yang menurutnya sangat ia kagumi dari orang-orang yang bisa menolak tanpa rasa bersalah. Dan berhasil. Setelah 2 tahun itu, sesuatu mulai berubah dalam diri si pacar. Dia mulai lebih sadar kapan dia setuju bukan karena mau, tapi karena menghindari konflik. Dia mulai belajar memperhatikan batas dirinya sendiri. Lalu Claire meminta tolong satu hal, jagain anjingnya selama seminggu. Bukan sehari, bukan 2 hari. 7-8 hari penuh. Dan si pacar, untuk pertama kalinya setelah 2 tahun dilatih, menjawab dengan kata yang selama ini terus-menerus diajarkan Claire kepadanya, tidak. Reaksi komunitas Reddit langsung ramai. Banyak yang tertawa mengakui betapa ironisnya situasi ini. Satu komentar bilang, aku bangga sama kamu, tapi aku bakal sedih kalau kamu bilang tidak ke aku juga. Yang lain menunjukkan bahwa memang ini bukan soal jahat atau tidak jahat, menitipkan anjing selama 8 hari adalah permintaan yang sangat besar, dan ini justru contoh sempurna dari situasi di mana menolak adalah hal yang sepenuhnya wajar. Ada juga yang bertanya polos, kenapa Claire tidak menitipkan anjingnya ke tempat penitipan hewan saja? Inilah yang menarik dari cerita ini. Claire tidak salah mengajarkan nilai itu, dan si pacar tidak salah menerapkannya. Tapi ada ironi yang cukup dalam ketika orang yang paling keras mendorong kita untuk berubah adalah orang pertama yang kaget saat perubahan itu terjadi. Mengajarkan seseorang untuk punya batas berarti kamu juga harus siap ketika batas itu suatu hari mengarah ke kamu. Pernah ada momen serupa di hidup kalian? Tulis di komentar.